Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024, Formasi Penata Kelola Pemerintahan Part 2. Untuk Part 1, teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya ya, teman-teman. Oke, untuk materi atau kisi-kisinya udah sesuai sama peraturan Permen RB yang udah diterbitkan pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Jadi ini kisi-kisi terbaru. Nah, jadi apa aja sih materi pokok dari penata kelola pemerintahan? Itu ada dua ya teman-teman, kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum itu mirip-mirip TWK, jadi teman-teman bisa mungkin recall kembali pelajaran-pelajaran yang udah dipelajari waktu SKD. Nah, untuk kemampuan khusus ini ada peraturan-peraturan yang spesifik ya teman-teman. Ada Undang-Undang 23 tahun 2014, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, dan juga ada perencanaan negara dan Undang-Undang nomor 42 tahun 2014. Oke, itu untuk materi pokoknya. Nah, untuk file materi pokok ini bisa teman-teman cek di deskripsi, bisa di-download gratis. Kita lanjut ke soal nomor 1. Soal nomor 1, fungsi utama dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan adalah untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Memberikan panduan terkait pengelolaan organisasi kemasyarakatan. C. Memperkuat peran organisasi internasional di Indonesia. D. Membatasi kegiatan organisasi sosial di Indonesia. E. Memperluas kewenangan organisasi internasional di Indonesia. Oke, kira-kira apa ya fungsi utamanya teman-teman? Kita lihat jawabannya nomor 1. Jawabannya B. Memberikan panduan terkait pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Jadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengatur tentang organisasi kemasyarakatan agar aktivitasnya sesuai dengan hukum, tertib, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Oke, jadi soal nomor 1 jawabannya B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, salah satu tujuan utama dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan kebebasan penuh bagi pemerintah daerah untuk menggunakan APBN. B. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil di seluruh daerah. C. Mengurangi pengaruh pemerintah pusat dalam pembuatan anggaran daerah. D. Memberikan wewenang daerah untuk memutuskan kebijakan ekonomi tanpa batas. Dan E. Meningkatkan ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat. Nah, jadi apa kira-kira teman-teman? Soal nomor 2, jawabannya kita lihat. Jawabannya B. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil di seluruh daerah. Nah, jadi desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata, meningkatkan pelayanan publik di daerah, dan memperkuat kemandirian daerah dalam pembiayaan. Oke, jadi soal nomor 2 jawabannya B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum di Indonesia bertujuan untuk A. Memilih kepala daerah yang sesuai dengan kehendak pusat. B. Menciptakan pemerintah yang kuat tanpa kendali rakyat. C. Memilih wakil rakyat dan kepala pemerintah secara demokratis. D. Mempertahankan posisi kepala negara dalam jangka panjang. E. Menekankan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Oke, kira-kira apa sih nomor 3, teman-teman? Kita lihat jawabannya. Itu C. Memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan secara demokratis. Nah, jadi pemilihan di Indonesia bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara demokratis, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 3 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Salah satu peran penting Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah A. Menetapkan peraturan daerah. B. Mengesahkan undang-undang secara langsung. C. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. D. Memilih kepala daerah di setiap provinsi. Dan E. Menjalankan fungsi yudisial di tingkat nasional. Oke, kira-kira apa ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya kita lihat. Jawabannya yang C. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar 1945 sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa yang berkembang, serta menjaga kesesuaian dengan prinsip demokrasi. Oke. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah meliputi urusan A. Hanya bidang ekonomi dan kesehatan. B. Seluruh urusan pemerintahan tanpa batasan. C. Pemerintahan wajib dan pilihan. D. Keuangan dan pertahanan saja. Dan E. Pendidikan dan agama. Kira-kira soal nomor 5 apa ya teman-teman jawabannya? Kita lihat. Jawabannya C. Pemerintahan wajib dan pilihan.
Untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintahan daerah diberikan wewenang atau urusan wajib yang harus dilaksanakan serta urusan pilihan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Nah, jadi soal nomor 5 jawabannya C, teman-teman. Untuk nomor 6, teman-teman bisa cek link deskripsi dan sampai nomor 100 itu udah ada jawaban dan pembahasan. Nah, ini jadi soal yang akan teman-teman lihat itu adalah part 2 dari penata kelola pemerintahan. Untuk part 1-nya teman-teman bisa cek video-video sebelumnya. Jadi untuk soal SKB penata kelola pemerintahan sudah ada total 200 soal ya teman-teman. Bisa cek link deskripsi. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF itu ada kurang lebih 100 soal. Yang mana ini adalah penata kelola pemerintahan part 2 ya teman-teman. Nah, untuk part 1-nya tadi bisa dilihat di video-video sebelumnya atau di link di deskripsi juga ada. Oke teman-teman. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah nomor 1 sampai nomor 5. Oke, sekian teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa belajar dengan lancar dan juga nanti ujian mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih.